Shalom Battle Teens, apa kabarnya minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, kami tetap semangat ibadah bersama. Buat teman-teman yang masih di YouTube, saya undang kalian pindah ke platform kami di battleteens.online.church. Soalnya di situ ada banyak fiturnya guys. Bisa chatting dan bisa ganti bahasa dengan pencet 3 titik di atas dan ganti bahasanya secara bahasa Indonesia. Nah, buat kalian yang sudah sini, ayo kita saling chat dong. Happy Sunday dan dari mana aja kalian. Buat kalian yang mau request prayer, kalian tinggal pencet tombol request prayer. Dan tim pastoral akan mendoakan Anda secara live, secara langsung. Dan sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami oportunitas pagi ini untuk beribadah bersama secara online ya Bapak. Apapun yang Engkau ingin menyampaikan lewat firman-Mu, kiranya Engkau terus memberkati kami dan berbicara hari ini ya Bapak, supaya kami terus diberkati dalam masa-masa ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday, selamat beribadah. Shalom semuanya, sudah siap mengikuti ibadah hari ini, amin. Sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji nama-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, kami ingin berdoa supaya Engkau saja yang melancarkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo semuanya, saya mengajak kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama membawa hati kami lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Just
kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Kami ingin terus mengikut-Mu, Engkau, selama apapun itu Tuhan.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Tuhan Yesus, kalau kami udah menaikkan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kiranya Tuhan ini semua menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau dengerin isi hati-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian supaya kami lebih mudah untuk mendengar isi hati-Mu, mengerti tentang apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Thank you Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bethel Teens. Wow, long time no see. Dan kita udah masuk ke bulan yang ke-8 di bulan Agustus tahun 2020. Kayaknya udah so many story in this year ya. Udah 8 bulan dan banyak banget cerita yang udah kita hadapin dari awal sampai bulan yang ke-8. Tapi gue percaya kalau kita semua masih punya iman yang teguh di hadapan Tuhan, kita masih terus mau berharap sama Tuhan. Amin. Nah, sebelumnya gue pengen dong menyapa teman-teman semua yang hari ini udah datang. Siapa aja nih? Ketik di bawah siapa nama kalian dan kalian ada di kota mana. Ada yang dari Kedoya, ada yang dari Bandung, atau mungkin kalian yang baru first time join di bethelteens.online.church ini. Welcome banget, jangan malu-malu, cepet ketik di bawah supaya kita semua bisa nyapa kalian semua. Ayo ketik. Gue percaya banyak banget yang lagi ngetik di bawah. Welcome guys, dan persiapkan hati kalian untuk bisa dengerin isi hatinya Tuhan. Sebelum gue memulai firman Tuhan hari ini, mari kita buat sebuah deal. Kalau nanti di sepanjang firman Tuhan, kalian punya anggapan setuju atau iya banget deh, jangan ragu untuk bisa ketik di bawah amin, yes, atau emot fire, atau emot jempol, atau apapun itu yang bisa ngungkapin kalian setuju dengan firman Tuhan itu. Amin. Jadi jangan biarkan kolom komentar di bawah ini kosong gitu aja. Amin. Yuk kita mau mulai firman Tuhan hari ini yang gue kasih judul Born to be Different. Kita sama-sama buka dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Gue bacain. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Say amin. Nah, kalian semua pasti suka banget yang namanya sneakers, ya nggak sih? Anak milenial tuh suka yang namanya sneakers. Coba ketik di bawah, kalian suka sama sneakers dari merek apa? Kalau ada 2 brand terkenal tuh, yaitu Adidas dan juga Nike. Gue salah satu yang suka banget sama Adidas. Ada nggak yang sama kayak gue, pecinta Adidas? Ketik di bawah ya. Nah, gue mau cerita, ada satu produk yang dilahirkan sama produk saingan dari brand saingannya kecintaan gue, yaitu Nike. Nike pada tahun 2015 mengeluarkan sebuah produk sneakers yang sangat amat di luar pemikiran orang-orang, di luar ekspektasi. Karena apa? Nike ngeluarin namanya Nike Air Make Back to Future. Ini tuh sangat amat terkenal dan mengerikan. Kenapa mengerikan? Harganya itu lebih mahal dibanding mobil. Ini sadis banget sih sneakers. Kenapa dia bisa mahal? Karena begini, di tahun 2010 kita mundur berapa tahun sebelumnya, ada sebuah film yang baru keluar, namanya Back to Future. Di dalam film itu ada seorang yang pergi ke masa depan dan pakai sepatu ini. Sepatu ini apa kelebihannya yang bikin dia mahal? Satu, dia bisa ngikat tali sepatunya sendiri. Jadi kalau kamu pakai itu sepatu, masukin kaki, dia punya sensor yang nandain kaki kamu udah siap buat diikat. Jadi dia begitu kaki kamu udah ready, dia langsung ngikat tali sepatu kamu sendiri. Yang kedua, dia bisa nyala. Enggak tuh. Dia nggak kayak sepatu yang biasa waktu kita SD, TK yang nyala. Enggak. Dia nyalanya juga keren gitu.
Terus yang ketiga, dia ada port buat charger katanya, karena bisa nyala. Jadi secanggih itu di tahun 2015, kalian bayangin. Nah, itu tuh waktu tahun 2010 baru keluar film itu. 2011 Nike ngeliat, oh ini kayak menarik. Makanya Nike tertantang banget buat bisa membuat sesuatu produk yang tadinya hanya imajinasi. Di film itu pasti itu bukan produk beneran, tapi itu efek yang dipakai dari video, efek editing, semuanya. Tapi Nike tertantang untuk bikin sepatu sneakers yang persis sama kayak yang ada di Back to Future. 2011 dia bilang, oke, gue bakal lakukan penelitian untuk bikin produk ini. Dan tahu baru rilisnya tahun berapa? 2015 keluar tuh Nike Air Max Back to Future dengan harga yang fantastis. Kalau kita ngelihat Yeezy aja, terus kita ngelihat kalau Adidas lagi collab sama Off-White atau apa-apa, harganya udah. Tapi kalau kita ngelihat Nike Air Max Back to Future, kita bilang, oh my god, karena mahal banget. Kalau kita aja ngelihat mobil, itu hanya buat pantat kita ada di tempat duduknya, itu enak banget. Tapi ini lo bayangin, sebuah sepatu harganya lebih mahal daripada mobil, dan kita pakai di kaki. Kalau gue punya sepatu kayak gitu, kayaknya gue taruh di tangan. Karena sayang banget dikasih di kaki gitu, harganya mahal. Tapi yang lo harus tahu, itu prosesnya tuh 4 tahun untuk Nike bisa ngeluarin Nike Air Max Back to Future. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi ya, Nike itu punya banyak banget pilihan. Dia bisa aja bikin merek sepatu atau model sepatu yang kayak Converse, bikin model sepatu yang kayak Nike, model sepatu yang kayak apa lagi, Skechers dan lain-lain, banyak banget. Tapi kenapa dia memilih untuk membuat sebuah Nike Air Max Back to Future? Karena dia melawan arus. Dia anti mainstream, guys. Nah, pertanyaannya, bukankah kita anak-anak Tuhan udah Tuhan rancangkan yang terbaik? Bahkan di Alkitab dikatakan dia udah menenun kita sendiri di dalam kandungan ibu kita. Dia udah rancangkan yang terbaik buat masa depan kita sebelum kita lahir. Semuanya udah yang terbaik. Tapi kadangkala kita keluar dari tracknya Tuhan karena kita ngikutin arusnya ke dunia. Alkitab pun berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita lebih sering kali untuk menjadi serupa sama dunia ini, ya nggak sih? Nah, makanya hari ini tuh kita mau belajar. Kenapa Nike aja bisa buat melawan arus? Terus apa yang ngebedain Nike sama kita anak-anak Tuhan? Itu kata kuncinya adalah mental. Nike nggak punya mental yang ya udahlah apa adanya kita bikin. Nggak. Dia mempunyai mental yang mau lawan arus. Kita mau tahu mental seperti apa sih emang yang Tuhan pengen ada di dalam diri kita. Are you ready, guys? Kalau kalian ready, ketik di bawah, yuk kok cepetan mulai. Yuk kok cepetan mulai. Oke, mantap. Udah banyak yang ngetik. Oke, kita mulai. Poin yang pertama, kalau dari ayat yang tadi kita pelajari, yaitu punya mentalitas seperti prajurit. Artinya apa? Kita harus punya mentalitas yang fokus. Kalau di ayat 4 tadi berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau prajurit lagi perang, dia tuh nggak memikirkan tentang permasalahan yang ada di rumahnya. Misalkan, aduh token listrik udah gue isi belum ya? Aduh keran air udah gue matiin belum ya? Aduh istri gue ada makanan gak ya? Aduh anak-anak gue siapa yang ngejemput ke sekolah nih? Dia nggak mikirin itu, bro. Kalau dia mikirin kayak gitu di peperangan, mungkin dia baru langkah dikit udah langsung ketembak. Atau udah langsung injak ranjau. Enggak. Dia nggak memikirkan itu semua. Seorang prajurit juga dikatakan tidak memusingkan persoalan-persoalan kehidupan. Maksudnya apa sih? Dia tuh orangnya fokus. Fokus dengan apa yang lagi dia kerjain. Dia gak mikirin untuk mau ngebunuh semua orang sekaligus. Enggak. Dia bekerja secara fokus. Satu persatu dia tembakin, satu persatu dia lewatin. Gak semuanya dia pengen langsung hajar. Kalau kita, terkadang seorang manusia, kayaknya terlalu banyak memusingkan dengan apa yang lagi terjadi dalam kehidupan ini. Aduh kok kayaknya pelajaran susah banget. Aduh kok kayaknya berat badan gue gak turun-turun. Aduh kok
kayaknya nilai gue nggak naik-naik, padahal gue udah belajar 8 jam di sekolah, terus 8 jam di rumah. Sadis sih. Gue percaya kok kita semua perlu buat bisa menjadi yang terbaik. Tapi, apa gunanya ketika kita bisa mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, tapi kita tidak mementingkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat guys, percuma kalau kita dapetin segalanya, tapi gak berkenan di hadapannya Tuhan. Ingat untuk terus selalu fokus sama satu hal, perkenannya Tuhan. Kita kadangkala selalu pengen buat bisa keluar dari setiap rutinitas yang ada. Kita hanya pengen bisa dapetin semuanya. Oh, tahun ini gue pengen punya sepatu baru, sneakers baru, hoodie baru, kaos baru, meja baru, game baru, Nintendo Switch yang baru, terus apalagi yang lain, sepeda yang baru. Banyak banget yang kita pengen capai langsung sekaligus. Tapi apa gunanya kita mendapatkan itu semua kalau bukan perkenanan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita? Ingat, fokus utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa kita bisa punya dapat semuanya, tapi kita jarang pakai lutut kita untuk berlutut, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk apa kita punya semuanya, kita pakai hoodie yang bagus, tapi kita jarang pakai bagian terkecil yaitu mulut kita untuk bisa menyembah Tuhan. Yuk makanya sama-sama, hari ini kita diingetin lagi, mentalitasnya adalah seorang yang fokus pada satu hal, yaitu perkenannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ketik di bawah, prajurit fokus. Nah, mental yang kedua adalah olahragawan. Artinya, olahragawan tuh punya mentalitas yang taat. Ayat yang kelima tadi berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau di dalam olimpiade atau perlombaan olahraga atau pertandingan sepak bola atau apapun itu, pasti ada peraturan-peraturan. Tapi kadangkala ada atlet-atlet yang keluar dari peraturan-peraturan itu. Untuk apa? Ngambil jalan pintas. Contoh, kalau dalam olahragawan atau atlet yang sering ditemukan adalah atlet-atlet yang menggunakan doping. Doping itu apa sih kok? Doping tuh bisa berupa obat atau serbuk atau minuman atau apapun itu yang tujuannya buat apa? Ningkatin stamina mereka, ningkatin konsentrasi mereka, ningkatin energi mereka supaya mereka bisa push the limit. Tapi itu nggak dibenarkan karena dia ngambil jalan pintas dengan minum minuman obat atau bahkan pakai drugs. Itu nggak boleh guys. Tapi pada kenyataannya kita manusia sering sekali tergoda untuk bisa lewat jalan pintas. Ya nggak sih? Coba gua tanya, berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir, kok yang namanya peraturan itu ada buat dilanggar kok? Kalau di dalam sekolah kita nggak ngelanggar, nggak pernah masuk ruang BK sekali aja, itu nggak asik kok. Halo, lu bisa membuat masa sekolah lu lebih seneng, lebih bahagia tanpa harus masuk ke ruangan BK kok. Dengan apa? Dengan karya-karya lu, dengan prestasi-prestasi lu. Jangan bikin nama lu diingat karena kenakalan lu. Karena itu semua akan membekas di dalam kehidupan lu guys. Yuk makanya sama-sama kita keep on track. Peraturan ada buat apa? Supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan. Supaya kita tetap ada di jalan yang benar. Supaya kita nggak keluar dari jalur. Supaya kita, kayak mentalitas yang pertama, nggak keluar dari fokus kita. Ketika Tuhan memberikan banyak sekali arahan buat kita, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah Allah yang lain. Kenapa dia ngelakuin itu? Kenapa dia perlu repot-repot buat bisa membuat banyak sekali peraturan? Hanya satu kuncinya, supaya kita tetap punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga kita tetap untuk bisa belajar yang namanya taat. Makanya ketika ada guru bilang jangan nyontek, kalian tahu semuanya kalau nyontek itu salah. So taati itu semua. Kita harus bisa belajar dengan perkara-perkara yang kecil. Hal-hal tanggung jawab yang kecil yang Tuhan berikan atau orang-orang sekitar kita berikan buat kita. Belajar dari situ. Hal yang sangat simpel, taat. Nah, kalau tadi olahragawan pakai doping terus ketahuan, dia bakal didiskualifikasi. Kalau kita keluar dari jalur, melanggar peraturan, kita pun akan mendapatkan diskualifikasi. Bukan langsung, oh lu salah, lu mati. Enggak guys, enggak separah itu. Tapi pasti ada konsekuensinya.
Entah itu jadi dimarahin orang tua, dimarahin guru, atau dimarahin teman-teman lu. Ada konsekuensi ketika lu melanggar peraturan itu. Makanya, yuk sama-sama kita belajar buat taat. Ingat, obey God even it doesn't make sense. Yang tadi gua kasih contoh adalah hal-hal yang kayaknya masih make sense. Tapi ada kadangkala perintah Tuhan yang gak make sense. Contohnya, ketika kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Mau coba, sini gue tampar. Emang enak lu gue tampar keras bagian kanan lu, terus lu bilang, kok mau dong sekali lagi di sebelah kiri? Enggak guys, gak semudah itu. Itu kadangkala kita waktu datang ke mentor, kok gue dijahatin, kok gue dimarahin, kok gue dibohongin, kok gue difitnah, gue harus apa? Kadang mentor lu bilang, lu harus maafin dia bro. Kok gak adil itu? Kalau bisa, gue ambil bangku, gue lempar ke dia. Kalau bisa gitu kok. Kadang-kala itu yang kita mau ya gak sih? Tapi ingat, untuk tetap taat guys. Even itu gak masuk akal. Yuk, sama-sama kita belajar buat bisa taat. Dan yang terakhir, gue tahu kalian semua siap buat yang terakhir. Oh, yang tadi ketik dulu dong di bawah. Olahragawan itu taat. Olahragawan itu taat. Ketik ya di bawah. Nah, yang terakhir, untuk menutup firman Tuhan dan kita akan makan siang setelah ini sama keluarga masing-masing mungkin, yaitu adalah mentalitas seperti petani, yaitu komitmen di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, untuk bisa menghasilkan sesuatu di ladang, petani itu harus komitmen, mentalitas untuk selalu komit. Kalau dalam iklannya kecap, Malika dirawat dengan sepenuh hati, terus menghasilkan biji terbaik. Wah, sorry, gue bukan lagi sponsor. Tapi itu emang benar gitu, seorang petani akan dengan sangat baik, akan dengan penuh perhatian, akan dengan penuh kesungguhan hati, ngerawat setiap tanaman-tanaman yang ada. Dan dia itu komitmen. Biasanya kalau padi itu berapa lama ya? Berbulan-bulan lah ya. Nah, sampai dia dari masih benih, dia harus jongkok-jongkok, nanemin satu-satu, sampai akhirnya bisa dia jaga waktu lagi mau numbuh, dia jaga dari burung-burung, dia jaga dari hama-hama, diperiksain satu-satu, ya nggak sebutir-sebutir sih. Tapi tetap aja dia jagain dengan penuh hati, sampai akhirnya dia padinya menguning, sampai akhirnya dia bisa panen, terus sampai akhirnya dia bisa pukul-pukulin atau masukin ke mesin supaya keluar tuh beras-berasnya, sampai itu di packing. Itu tuh perlu waktu. Bahkan itu ada proses-proses yang mungkin di luarnya. Dia harus nyiapin tempat tidur yang terbaik buat padi-padinya, dibajak tanahnya. Itu kan proses. Kalau lu nggak punya komitmen, nggak bakal ada tuh yang namanya beras di rumah lu. Hal yang simple guys. Ingat, kalau kita hari ini ada karena satu hal. Kita pernah berjumpa dengan yang namanya kasih mula-mula. Ketika kita pertama kali bertobat, coba ingat-ingat lagi. Ketika kita pertama kali kenal yang namanya kasih Tuhan, coba ingat-ingat lagi. Kita pernah nggak berkata sesuatu saat kita lagi pertama kali berjumpa dengan Tuhan? Gue inget banget, ketika gue first time ketemu sama Tuhan, ngerasain yang namanya kasih mula-mula, gue bilang ke Tuhan, Tuhan, gue pengen ngelayanin generasi. Tuhan, gue pengen bisa melayani di anak-anak muda. Dan karena alasan itulah yang membuat gue tetap komit untuk tetap ada di Battle Teens. Makanya hari ini bisa ketemu sama kalian di battleteens.online.church. Mungkin ada banyak sekali rintangan yang akan terjadi di depan. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi selalu ingat, alasan yang kita temukan saat kita berjumpa dengan kasih mula-mula, itulah komitmen kita. Ingat, love is not maximum emotion. Love is maximum commitment. Cinta itu tuh bukan hanya sebuah emosi doang, tapi benar-benar sebuah komitmen yang kita mau lakukan dengan sepenuh hati. Seperti seorang petani, dia nggak pernah kenal lelah, dia nggak pernah kenal yang namanya capek untuk ngejagain tuh padi-padi. So kalian juga punya hal yang sama. Untuk terus komit. Untuk apa? Berkenan di hadapannya Tuhan.
Kalau kita mau terus berkata, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau setia sama panggilannya Tuhan. Ingat guys, untuk punya mentalitas ini 3, yaitu yang pertama adalah fokus seperti seorang prajurit. Kedua, taat seperti seorang olahragawan. Yang ketiga, komitmen seperti seorang petani. Ketik di bawah, petani itu komitmen. Dan gue mau tutup dengan ini. Yang memberikan perbedaan antara kita dan Joan Nike yang tadi kita bahas di awal adalah kalau anak Tuhan dan yang bukan itu ada sebuah perbedaan yang sangat nyata, yaitu tuntunan Roh Kudus. Orang di luar sana yang tanpa Tuhan bisa sukses dengan melakukan segala sesuatunya. Dengan lewatin setiap jalan pintas, mungkin dia harus nyogok sana sini, mungkin dia harus ngeluarin uang yang banyak untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Tapi gue mau bilang, anak-anak Tuhan dan yang tidak percaya, ada sebuah perbedaan yang besar, yaitu tuntunan Roh Kudus. Di ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ada hikmat yang lebih yang Tuhan kasih ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, selalu ingat juga, kalau tadi gue bilang, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi bulan depan, di akhir tahun 2021. Kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi satu hal yang kita pasti tahu, ketika ada tuntunan Roh Kudus, ketika ada Roh Tuhan di dalam kita, dan ketika kita punya mentalitas yang selalu fokus, taat, dan juga komitmen, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyediakan setiap jalan yang ada ke depan. Ingat guys, saat kita menjalankannya, selalu ingat kalau Tuhan dulu 2000 tahun yang lalu udah pertama kali, udah mulai duluan untuk melawan arus supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Di ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah contoh teladan. Dia first time melawan arus dunia ini. Di saat dia bisa memilih banyak sekali pilihan untuk bisa mundur, tapi dia memilih untuk apa? Untuk terus melawan arus, supaya kamu dan saya bisa diselamatkan. Amin. Ketik di bawah, yuk come back to God. Ketik di bawah, yuk come back to God. Yuk sama-sama kita tutup semuanya di dalam doa. Gue percaya kalau kita semua diberkati hari ini, diingetin lagi untuk punya mentalitas. Ada 3, yaitu 1, fokus. 2, taat. 3, komitmen. Ketik di bawah yang terakhir, amin. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Thank you kalau Tuhan Yesus sudah ingetin setiap kami. Kalau kehidupan kami harus terus melawan arus di dalam dunia ini Tuhan. Mungkin banyak sekali godaan-godaan yang dunia ini tawarkan untuk kami keluar dari jalan-Mu, untuk kami gak mengikuti apa yang Kau perintahkan. Tapi ajar setiap kami Tuhan untuk punya mentalitas yang selalu fokus, selalu taat, dan selalu komitmen Tuhan dengan kehidupan yang selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami punya ketiga mentalitas ini, kami menjadi anak-anak muda yang berbeda. Kami menjadi anak-anak muda yang memberitakan Injil keselamatan-Mu. Seperti Engkau 2000 tahun yang lalu udah mencontohkannya kepada kami. Kau melawan arus dunia hanya untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai untuk berbicara. Tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang memeteraikan setiap firman Tuhan yang telah ditabur. Thank you Tuhan Yesus, hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Teens, gimana kalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang ngerasa diberkati boleh ketik sekarang juga di kolom chat, katakan say thank you Coach Tiadi, terima kasih Coach Tiadi. Yes, firman Tuhan luar biasa banget hari ini. Kita diingatkan 3 hal oleh kebenaran firman Tuhan hari ini.
Dimana yang pertama kita harus fokus kepada apa yang kita mau capai nih teman-teman. Sehingga kita boleh mencapai suatu tujuan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus taat kepada apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sehingga ada tuntunan ilahi dalam kehidupan kita. Yang tidak kalah penting teman-teman, yang ketiga, kita harus memiliki komitmen sehingga kita tidak tergoyahkan dengan hal apapun, sehingga kita tetap fokus dan taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. So, saya juga mau memberikan pengumuman bahwa untuk setiap teman-teman, khususnya para pelayan, kita akan ada light house setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Nanti linknya akan diberikan sebelum jam 8 malam. Dan teman-teman yang belum bergabung di Komsel, kalian bisa juga mengontak beberapa teman-teman kita yang ada di sebelah sini. Oke, teman-teman, tetap semangat di dalam Tuhan dan kiranya terus berkarya di dalam Tuhan Yesus, dan God bless you.